Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom semuanya. Shalom. Hari ini saya sangat bersuka cita kita bisa ketemu lagi di minggu ini. Saya bisa melihat wajah-wajah yang saya kenal dan saya tidak kenal di tempat ini. Tapi yang pasti banyak wajah-wajah yang baru. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Saya sangat bersuka cita karena di Surabaya ini orang-orang yang percaya itu tambah banyak. Jadi gereja-gereja mulai berkembang tambah penuh karena murid Kristus tambah banyak. Kalau muridnya tambah banyak, maka Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Sore hari ini saya mau berbicara tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Yaitu kita semua diajak oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bebas dari rasa takut. Kelihatannya rasa takut itu normal kan? Wajar. Ada takut, ada khawatir. Tapi ternyata takut itu ada yang takutnya normal sehingga takut yang baik membuat kita antisipasi. Misalnya kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita tahu bakal macet. Tempatnya itu biasanya sulit untuk dikunjungi atau dicapai. Maka yang kita lakukan supaya nggak telat, kita akan berangkat lebih awal karena kita takut telat. Atau kita punya sejarah orang tua yang sakit diabetes. Sebagai anak yang kita lakukan adalah gaya hidup sehat, makan makanan sehat, olahraga. Supaya kita nggak ikut-ikutan diabetes juga. Itu takut yang baik, yang normal. Tapi ada takut yang berlebihan. Nah ini yang Tuhan maksudkan supaya kita nggak jadi takut yang berlebihan yang sangat berbahaya. Yang dimiliki yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Tapi hari ini Tuhan mau menyoroti orang-orang percaya untuk supaya kita semua bebas dari rasa takut. Amin. Karena kalau kita dikungkung, dipenjara oleh rasa takut. Biasanya kitab katakan, di Ayub katakan bahwa kalau kita renungkan, pikirkan rasa takut itu, apa yang kita cemaskan itu akan terjadi. Padahal seharusnya nggak terjadi. Misalnya, ada orang yang berlebihan takut kena virus. Memang kita harus berjaga-jaga. Kita harus lakukan dan upayakan yang terbaik. Tapi ada yang kemana-mana dikit-dikit takut virus. Ada yang berlebihan takut anaknya, anggota keluarganya sakit. Ada yang sakit, dia merasa sangat takut karena nantinya sakitnya akan bertambah parah dan tidak sembuh. Ada orang yang takut dipecat, takut bangkrut. Ada yang takut ketinggian, ada yang takut anjing karena punya pengalaman dengan anjing yang buruk mungkin. Jadi ada berbagai macam ketakutan, takut diputus oleh pacar, takut tidak bisa menyenangkan pasangan, takut bangkrut, takut anaknya gak bisa berhasil. Jadi berbagai macam ketakutan dimiliki oleh manusia. Dan Tuhan mau kita semua jangan terjebak ke dalam ketakutan yang berlebihan. Karena firman Tuhan katakan di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti rasa takut itu firman Tuhan katakan bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari roh Tuhan. Tapi rasa takut itu berasal dari iblis. Karena ketika dia sebarkan rasa takut, dia tembakkan di telinga kita, di mata kita, kita lihat, kita dengar berita-berita yang gak bagus, kita lihat tayangan dan segala sesuatu yang buruk, maka telinga dan mata dipakai oleh iblis
untuk membuat hal-hal yang negatif masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita jadi berpikir negatif. Semakin berpikir, semakin kita rusak. Karena tujuan iblis hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia suka tuh kalau misalnya kita kehilangan damai sejahtera. Dia suka kalau kita gak sukacita. Dia suka kalau kita kepikiran apa-apa jadi parno, apa-apa takut. Dia suka kalau kita terpenjara dari rasa takut. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan katakan kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Kalau kita tahu bahwa ternyata rasa takut itu dapat memenjarakan kita nggak bisa berbuat banyak oleh karena rasa takut, maka janganlah kita tinggal dalam rasa takut yang berlebihan itu. Karena itu penjara yang iblis buat untuk manusia. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Entah saat ini akan sembuh, atau nanti, atau ketemu Tuhan. Mengalami kesembuhan. Tapi iblis ingin supaya manusia itu terus bersedih, gak bisa buat apa-apa, di penjara dari rasa takut. Saya punya teman yang ketika anaknya lahir, wah apa-apa takut. Dia sudah cari tahu tentang kanker, tentang penyumbatan yang ada di otak. Sudah cari macam-macam, padahal anaknya sehat. Karena dia punya rasa takut yang berlebihan. Bahkan dia bilang, aku gak mau sekolahkan anakku di mana-mana. Nanti anakku kena virus. Jadi oleh karena ketakutan itu memagari hatinya. Kalau kita terus takut, maka yang terjadi adalah kita bisa kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Yang lebih bahaya adalah ketika berkat-berkat itu mau datang, batal. Kenapa? Karena kita hidup penuh dengan ketakutan. Ketakutan itu dari iblis. Kalau roh Tuhan, roh Allah, apa yang dia kasih? Dia kasih roh yang membangkitkan kekuatan. Kita jadi berani, kita jadi kuat. Dan dia berikan apa lagi? Kasih, ketertiban. Itu yang Roh Kudus berikan. Tapi roh ketakutan itu bisa disebar di keluarga, di masyarakat, di orang-orang supaya gagal. Ada orang-orang muda yang takut untuk mencoba melakukan sesuatu yang baru, takut gagal. Ada orang-orang tua yang takut menegur anaknya, nanti anaknya ngambek, marah, gak jadi bener. Jadi ketakutan itu jangan mendominasi dan memenjarakan kita. Karena kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita harus tahu bahwa untuk supaya kita bebas dari rasa takut, kita jangan masuk ke tipu daya iblis. Dan kita juga harus tahu, kalau kita mau bebas dari rasa takut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat atas dosa-dosa kita. Biasanya orang Kristen itu takut kalau hidup dalam dosa, hidup dalam gelap. Kenapa kok firman Tuhan suruh kita berani? Selalu di dalam firman Tuhan banyak sekali Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa jangan takut. Karena kalau takut, kasih itu tidak sempurna. Makanya takut. Kenapa takut? Karena tahu berada di bawah hukuman. Banyak orang yang khawatir, cemas, takut. Oleh karena tinggal di tempat yang gelap. Lakukan dosa diam-diam, gak ada yang tahu. Makanya takut. Karena tahu nantinya ketika lakukan dosa tambah banyak. Tiba-tiba Tuhan panggil harus bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang dilakukan itu. Tapi kalau hidup dalam terang, hidup benar, gak takut. Itulah sebabnya firman Tuhan menelanjangi manusia. Karena dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Tapi kasih yang sempurna tidak takut. Amin. Itulah sebabnya kalau kita mau jadi orang percaya, firman Tuhan ajarkan kita harus bertobat atas dosa-dosa. Kalau ada dosa yang tersembunyi atau ada sesuatu yang merupakan ikatan, kita bertobat. Sekalipun berat,
kita bertobat. Supaya kita bebas dari rasa takut. Supaya berkat Tuhan yang datang itu gak batal. Kita lihat sama-sama dulu. Di Ayub pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ayub pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Jadi Tuhan ajarkan, kalau kita menyediakan hati kita, menadahkan tangan, hendaklah kita menjauhkan diri dari kejahatan. Karena Tuhan suka kekudusan. Tuhan suka supaya kita jauh dari kejahatan. Ada bapak-bapak yang banyak minta didoakan supaya nggak bangkrut, supaya dapat pekerjaan. Tapi ketika saya mau mulai mendoakan, Roh Kudus beritahu, banyak pakai cara-cara nggak benar. Makanya berkat selalu batal. Bapak ini dan bapak itu dan bapak ini melakukan korupsi, mengambil hak-hak orang lain. Ketika mau didoakan, ada sakit penyakit dalam, orang ini terikat percabulan. Ketika mau didoakan, Tuhan singkapkan, ada sesuatu yang disembunyikan. Hati yang mendua kepada Tuhan dan kepada berhala. Jadi, apabila kita ingin supaya doa kita dijawab dan kita punya terang, dan kita berani menghadap Tuhan, kita harus bertobat atas dosa-dosa dan menjauhi kejahatan. Amin. Saya tahu, ini adalah sesuatu yang berat bagi orang-orang yang terikat dengan hal-hal yang merupakan kegelapan. Tapi kalau engkau enggak memutuskan untuk mau lepas, maka engkau enggak akan pernah bisa tinggal di dalam bebas dari rasa takut. Karena rasa takut itu dari iblis kan, makanya iblis mengepung orang-orang yang bergaul dengan kegelapan. Karena dia merasa punya saham di sana. Dia berhak untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Karena orang percaya, katanya orang percaya, tapi pakai fasilitas iblis. Dan untuk bisa bebas dari rasa takut, kita harus belajar dari peristiwanya Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan Yesus mengajar di hadapan banyak orang. Setelah mengajar di depan banyak orang, Tuhan Yesus mengajak murid-murid naik ke perahu. Tuhan Yesus naik duluan, diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya naik ke perahu. Karena Tuhan Yesus pelayanannya sangat banyak, Tuhan Yesus capek, tertidur di perahu. Dan ketika Tuhan Yesus tertidur di Danau Galilea itu, kita tahu ceritanya, tiba-tiba datang angin ribut, angin sakal. Dan perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus itu diombang-ambingkan. Wah, murid-murid panik. Dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, kita binasa." Tuhan Yesus bangun dan berkata kepada angin itu, kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Tiba-tiba danaunya jadi tenang. Tuhan Yesus lihat mereka dan Tuhan berkata kepada mereka, "Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu kurang iman? Kenapa kamu tidak percaya sampai bangunkan Tuhan Yesus?" Ketika saya renungkan itu, banyak orang atau bahkan banyak pembicara yang berkata bahwa seharusnya mereka nggak punya rasa takut. Karena mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Karena mereka sudah melihat bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Mereka sudah mengalami mujizat.
bersama-sama dengan Tuhan. Seharusnya mereka nggak usah bangunkan Tuhan Yesus, percaya aja. Bahkan mungkin kalau misalnya sampai perahunya tenggelamnya sama-sama kan, sama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu kurang percaya? Atau ada di perikop yang lain, kenapa kamu tidak percaya? Berarti untuk bebas dari rasa takut, kita harus punya iman dong. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana yang Tuhan maksudkan? Kalau mereka ketika itu terjadi, gelombang itu terjadi, angin yang dahsyat itu terjadi, nelayan-nelayan yang sangat handal itu tiba-tiba takut, dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Coba kalau kita pikir dengan memakai iman saja, maka itu cukup, dan mereka kurang beriman. Bukan seperti itu. Iman mereka tidak bisa didasarkan pada melihat perbuatan Yesus yang luar biasa. Iman mereka nggak bisa didasarkan pada mereka tahu ini Tuhan kita gagah perkasa. Pasti bisa. Ini Tuhan kita, guru kita adalah penolong. Pasti bisa. Toh mereka sudah lihat setiap hari. Tapi mereka tidak punya iman seperti itu. Ketika Tuhan Yesus pakai bahasa, kenapa kamu tidak percaya? Tuhan sedang berbicara tentang iman. Tapi iman yang Tuhan Yesus maksudkan adalah iman terhadap kasih-Nya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Seorang anak kecil, misalnya kita ada anak kecil ya di rumah. Seorang anak kecil yang punya orang tua yang normal, yang sayang dengan anaknya, pasti anak kecil itu mendapat perlindungan dari orang tuanya. Dia disayang oleh orang tuanya, dia dikasihi oleh orang tuanya. Anak kecil yang pintar, yang bisa merasakan kasih dari orang tua. Apa yang dia lakukan? Dia merasa terlindungi. Dia merasa dicintai. Jadi anak kecil itu percaya bahwa papa mamanya akan melindungi dia. Di dalam rumahnya maupun kalau panggil pergi jalan-jalan ada bahaya. Anak kecil itu akan berpikir dan percaya, beriman bahwa papa mamanya akan melindungi dia dari segala bahaya. Bahkan anak kecil suka berpikir bahwa papa mamanya amat sangat hebat. Sebenarnya kadang-kadang papa mamanya biasa, tidak sehebat itu. Tapi karena papa mamanya sangat sayang dan sangat melindungi anaknya, makanya anaknya berpikir bahwa papa mamanya sangat hebat. Bisa segala sesuatu. Wah, papaku yang terhebat, mamaku, wah serba bisa. Dia bisa merasakan seperti itu karena dia percaya bahwa papa mamanya mengasihi dia. Jadi dia beriman. Dia percaya kepada papa mamanya. Karena dia tahu papa mamanya mengasihi dia. Amin. Dia nggak beriman, dia nggak percaya pada papa mamanya karena papa mamanya kelihatannya hebat. Kalau di luaran papa mamaku hebat loh. Makanya aku percaya pada papa mamaku akan melindungi aku. Anak kecil nggak, papaku hebat sekali di kantor. Makanya aku percaya, aku beriman bahwa kalau aku keluar jalan bersama papa, aku akan terlindungi, dijaga. Aku percaya, enggak. Bahasa percaya dari hati anak kecil adalah dia tahu dia dikasihi oleh orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak sehebat itu. Tapi di dalam hatinya, orang tuanya adalah pahlawannya. Yang jagain dia, yang akan melindungi dia, yang serba bisa. Itu di mata dan di hatinya. Jadi ada orang-orang tua yang hebat di kantor, tapi tidak melindungi anaknya. Dan anak itu tidak beriman atau percaya bahwa papanya adalah seorang yang akan melindungi dia. Oleh karena papanya hebat di kantor. Tapi ketika anak kecil itu tahu bahwa papanya sayang dengan dia, dia punya iman dan percaya bahwa papanya melindungi dia. Amin. Apakah Bapak Ibu mengerti yang Tuhan Yesus katakan?
kepada murid-muridnya tentang percaya. Mengapa kamu tidak percaya? Saya tambahin satu contoh. Saya ini dibesarkan oleh nenek saya, dan ada suatu ketika kakak perempuan saya itu dia tinggal di luar pulau bersama papa mama saya. Dan ketika dia remaja, dia dikirim ke kota Manado. Beberapa tahun dia tinggal bersama dengan saya dan adik saya, kakak perempuan. Nah, suatu saat oleh karena papa dan mama saya nggak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di luar pulau. Tiba-tiba datanglah undangan dari tante saya yang dia akan bikin pesta tapi di rumahnya, di luar kota. Saya tahu sepupu-sepupu saya yang wanita sudah mempersiapkan baju yang cantik, jepitan yang cantik, aksesori rambut yang cantik. Dan saya tahu tante-tante saya itu handal kalau menata rambut anak perempuan. Saya masih kecil itu. Mereka pasti dikepang, dibuat rambutnya yang bagus. Dan pasti pakai baju bagus. Saya di sana hanya berpikir, gimana ya dengan nasib saya? Papa mama saya nggak ada, nenek saya kuno. Saya mau pakai apa? Tapi di sana ada kakak perempuan saya yang beda, selisih usianya 6 tahun. Saya datang kepada kakak saya dan saya bilang, ini ada pesta. Semua sudah mempersiapkan diri dengan baik, pakaian, aksesoris rambut. Bagaimana dengan saya? Saya galau saat itu. Dan kakak saya berkata, jangan khawatir. Nanti Cece akan belikan bajumu dan juga mempersiapkan. Cece akan menata rambutmu supaya bagus. Kalau saya pikir-pikir, kakak saya itu bukan ahli menata rambut dengan bagus. Dan dia juga berjanji bahwa dia akan belikan bajunya. Bajunya dibelikan, saat itu rambut saya ditata. Saya bisa merasa percaya diri ketika saya lihat kaca. Wah, udah manis nih, udah pas nih. Jadi saya pergi ke pesta itu dengan percaya diri. Ketika kakak saya berkata seperti itu, yang saya rasakan adalah perlindungan dari kakak saya. Penjagaan dari kakak saya. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya hanya punya dia saat itu. Dan ketika dia berkata, saya akan menjaga kamu. Saya akan ngurusin kamu. Maka rasa percaya saya kepada dia. Saya bahkan tidak mempertanyakan tentang keahlian dia di dalam menata rambut. Nah, demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Yang Tuhan maksudkan adalah iman oleh karena kasih Tuhan. Iman kepada kasih Tuhan. Tuhan mau berkata kepada murid-muridnya, bukan rasa percaya oleh karena Tuhan gagah perkasa. Bukan rasa percaya karena Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Bukan. Tapi iman kepada kasih Tuhan bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Amin. Kenapa kita bebas dari rasa takut? Karena iman kita didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita. Kita taruh iman kita kepada kasih Tuhan. Bahkan kalau kita nggak bisa lihat bahwa Tuhan kita itu serba bisa, gagah perkasa. Padahal dia gagah perkasa, dia bisa lakukan segala sesuatu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu sayang banget dengan kita. Amin. Dia mati di atas kayu salib. Dia tinggalkan sorga untuk mati untuk kita. Supaya kita tahu bahwa kita diselamatkan, kita ditebus, kita dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengasihi kita tuh sebagai anak kecil kita harus punya hati sebagai seorang anak kecil. Harus tahu bahwa kita itu dijaga, dikasihi oleh Tuhan. Amin. Iman kita harus kita letakkan kepada kasih Tuhan. Sama seperti anak kecil yang saya ceritakan tadi.
Kita harus tahu bahwa Dia Papa kita, Bapa kita, Allah kita, Tuhan kita, sahabat kita, guru kita, yang mengasihi kita. Kenapa kita beriman pada Dia? Kenapa kita taruh iman kita pada Dia? Oleh karena kita tahu Dia mengasihi kita. Amin. Dia mati di atas kayu salib supaya kita punya iman percaya bahwa Dia mengasihi kita. Itulah yang membuat kita bebas dari rasa takut. Kalau kita apa-apa takut, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, hari-hari ini apapun yang Anda alami, kesulitan di dalam pekerjaan, atau pada saat ini sedang mengalami kelimpahan pun, semuanya bisa Bapak Ibu handle dengan baik. Kalau punya yang namanya bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa takut itu membuat ketika badai terjadi, goncangan terjadi, kita tahu kita aman, ada Bapa kita, ada Papa kita yang sayang dengan kita. Kita beriman pada Tuhan bukan karena Tuhan kita itu bilang kalau kita percaya kepadanya kita akan memindahkan gunung, kita akan taklukkan banyak hal. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, kita percaya kepada Dia, kita beriman kepada Dia karena Dia sayang banget dengan kita. Dia penuh kasih kepada kita. Jadi iman itu bukan didasarkan pada Dia adalah Tuhan yang hebat, tapi Dia adalah Tuhan yang kasih. Oleh karena itu Tuhan yang kasih tidak mungkin akan biarkan kita. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan yang kasih itu tahu ketika Bapak Ibu kesakitan. Tuhan yang kasih itu tahu ketika Bapak Ibu menderita. Tuhan yang kasih itu tahu ketika Bapak Ibu bilang, Tuhan aku gak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Tuhan. Tuhan, dokter sudah lepas tangan Tuhan. Aku gak punya siapa-siapa. Aku hanya punya Tuhan. Kalau Tuhan saja mau mati untuk kita, bangkit, naik ke surga, belum cukup sampai situ. Tuhan bilang, aku mau naik ke surga, aku gak akan biarkan kalian yatim piatu. Diberikan Roh Kudus. Sudah diberikan Roh Kudus, Tuhan bilang, nanti aku ke surga. Aku gak puas kalau aku di surga hanya bersama dengan malaikat yang melayani Tuhan. Aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Sehingga Dia mau bilang, anak-anakku bebaslah dari rasa takut. Anak-anakku milikilah iman akan kasih Tuhan. Iman yang didasarkan pada kasih Tuhan. Kita percaya kepada Dia karena kita tahu banget mau dunia jungkir balik, orang tinggalkan kita, harta habis, bangkrut, banyak utang, sakit penyakit tidak bisa sembuh kelihatannya di depan mata. Tapi kita bebas dari rasa takut. Karena kita punya iman bahwa Dia sayang, Dia mengasihi kita. Yang punya sorga itu mengasihi kita. Yang punya sorga itu turun ke dunia. Oleh karena mengasihi kita. Dan Dia suruh kita beriman padanya, percaya kepadanya. Bukan karena Dia Allah yang bisa buat segala sesuatu. Dari yang gak ada jadi ada. Dia suruh kita beriman kepada Dia. Pada saat kita melihat salib. Dia suruh kita beriman kepada Dia. Pada saat Dia mau jelaskan. Bahkan setelah salib pun aku gak tinggalkan kalian sendiri. Bahkan setelah salib pun aku pergi kepada Bapa menjadi pembelamu. Mau menyediakan tempat bagimu. Karena Tuhan sayang banget. Itulah sebabnya Tuhan gak ingin kita gagal. Kita ini anak kesayangan Tuhan. Jadi dasar iman kita oleh karena kasih. Dasar iman kita oleh karena kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tahu Dia memperhatikan. Kalau semua orang jahat kepada Bapak Ibu. Kalau semua orang gak bisa tolong Bapak Ibu. Kalau semua orang meninggalkan Bapak Ibu. Ada juru selamat. Yang dengan sukarela naik di atas kayu salib tergantung oleh karena Dia mengasihi kita.
Kenapa Tuhan gemes dengan murid-muridnya? Tuhan mau beritahu, punya imanlah kepadaku, karena aku sayang dengan engkau. Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, memberi makan. Tuhan mau beritahu kepada kita, kenapa iman itu sulit sih? Kenapa kok sulit percaya bahwa Tuhan sayang dengan kita, umatnya? Bukankah pada hari Minggu kita datang kepada Tuhan, menyanyi, menyembah, berdoa, mendengarkan firman, supaya kita dekat dengan Tuhan? Hari ini saya mau beritahu, kalau saudara lupa apa semua yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara harus ingat ini. Hanya harus ingat ini. Tuhan Yesus amat sangat sayang dengan kita. Dan Tuhan ingin supaya kita punya iman pada kasih-Nya. Bukan iman pada tangannya. Tapi iman pada kasih-Nya. Ketika kita punya iman pada kasih-Nya, Dia bisa berbuat segala sesuatu karena Dia mau melindungi kita. Dia sayang kepada kita. Dia gemes kalau kita hanya beriman, Tuhan, sembuhkan aku, berkati aku, limpahi aku dengan apa yang aku butuhkan. Aku beriman kepadamu. Tahu enggak? Yang hanya harus kita butuhkan adalah mengetahui bahwa Dia mengasihi kita, Dia sayang dengan kita. Inilah kuncinya. Iman pada kasih Kristus. Amin. Kalau di dunia ini Bapak Ibu gak punya siapa-siapa. Bapak Ibu cuma punya Tuhan. Tuhan Yesus. Maka harus tahu bahwa ada pribadi yang tidak kelihatan, yang terus liatin, yang terus jaga, dan berkata kepada Bapak Ibu, jangan takut. Amin. Selama kita tinggal di muka bumi, jangan takut. Karena ujungnya panggilan kita, takdir kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami kemenangan. Amin. Itu ujungnya, takdirnya. Karena Dia terlalu sayang pada kita. Tapi di antara kita tahu Tuhan, kadar sayang Tuhan itu berbeda-beda yang kita tahu. Ada yang seorang menganggap Tuhan itu sayang biasa ke aku. Tuhan lebih sayang sama dia. Padahal Tuhan sayang dengan kita semua. Tuhan ingin supaya saat kita percaya kepadanya, kita gak takut tinggal di dalam dunia ini. Dengan cemas, dengan gentar, Tuhan gak suka itu. Tapi kita yang Tuhan inginkan adalah kita punya hati seperti anak kecil yang tidak ragu-ragu. Saya punya anak kecil di rumah yang sangat percaya diri. Dia merasa orang tuanya itu serba bisa. Pasti bisa segala hal, padahal gak bisa seperti itu juga. Tapi karena dia tahu bahwa dia dikasihi. Jadi apapun bisa. Apalagi kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Yang sangat sayang dengan kita. Amin. Hari ini kita semua harus bebas dari rasa takut. Jangan takut. Lihat bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Amin. Tuhan beritahu, apapun yang terjadi, jangan takut. Engkau disayang, engkau dikasihi. Amin. Apa yang menjadi tantanganmu, apa yang menjadi halanganmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini.
Hiduplah dengan berani tanpa rasa takut. Karena takut itu dari iblis. Karena Tuhan ingin supaya kita semua menjadi orang-orang yang kuat, penuh kasih dan tertib. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa. Tuhan ingin kita pakai bahasa iman yang percaya kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan. Hari-hari ini ketika anak-anak-Mu mulai takut oleh karena pergumulan demi pergumulan. Biar hari ini Engkau memberikan hati yang berani kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Di tempat ini jemaat yang hari-hari ini Engkau takut, banyak ketakutan-Mu. Takut bangkrut, takut gak bisa bayar hutang, takut dijauhi, takut gagal, takut berpisah dengan pasangan, takut anak-anak tidak bisa berhasil, takut anak-anak rusak, takut pekerjaan gak lancar, takut sakitnya tambah parah, takut ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi dalam kematian, atau dalam apapun juga. Angkat kedua tanganmu di tempat yang datang membawa rasa takut. Oke, tetap angkat tangan. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya Tuhan. Biar hari ini Engkau mengangkat rasa takut di dalam diri anak-anak-Mu Tuhan. Berikan keberanian untuk berjalan dan hidup bersama-sama dengan Engkau. Untuk punya iman pada kasih Kristus karena Engkau mengasihi kami semua. Berikan iman di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mulai berdoa, untuk mulai percaya, untuk mulai berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini berikan padaku iman pada kasih Tuhan. Supaya aku dapat menyelesaikan dan menghadapi pergumulanku Tuhan. Mari pegang tanganku. Aku percaya Engkau mengasihi aku lebih daripada apapun di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang hari ini gak takut lagi, percaya bahwa Tuhan melindungimu. Bersama-sama katakan, amin.